warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko Rahmat Adriansyah dari Universitas Negeri Malang. Sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Manajemen Humas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menganalisis dan membahas salah satu topik dari Manajemen Humas, yaitu komunikasi dalam public relation. Teman-teman yang berbahagia, pekerjaan utama bagi mereka yang terlibat dalam divisi public relation adalah bertumpu pada komunikasi, di mana mereka dituntut untuk dapat mengupayakan bagaimana data dan fakta yang didapatkan agar mampu untuk dikomunikasikan dengan pihak internal dan juga pihak eksternal organisasi, atau juga harus dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal memperbaiki lembaga untuk kedepannya. Maka dapat kita pahami bahwa seluruh aspek dalam kegiatan public relation tidak dapat terlepas dari yang namanya komunikasi. Sehingga komunikasi sebagai dasar utama dari kegiatan public relation. Teman-teman yang berbahagia, data yang didapatkan oleh lembaga harus dapat dikomunikasikan oleh public relation officer sebagai bahan dalam peningkatan kualitas lembaga. Ketika suatu lembaga ingin mengedarkan hasil dari proses perencanaan atau suatu keputusan atau juga suatu strategi pencapaian tujuan, maka yang bertugas dalam hal ini adalah public relation officer. Sehingga perlu kita garis bawahi bahwasanya mereka yang terlibat dalam divisi public relation adalah mereka yang handal dalam kemampuan berkomunikasi. Jadi teman-teman, apabila kita ingin bergabung dalam hal mereka yang berada pada public relation, maka kita harus mampu untuk mengupgrade diri kita dalam hal kemampuan untuk berkomunikasi. Beralih kepada syarat dari proses terjadinya komunikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya komunikator ataupun source sebagai sumber yang akan menyampaikan ide, gagasan ataupun pemikiran dan sebagainya yang akan ditujukan kepada publik, baik itu internal maupun eksternal nantinya. Yang kedua yaitu pesan, meliputi pesan lisan maupun pesan tulisan yang akan disampaikan kepada publik yang dapat mengangkat citra lembaga nantinya. Yang ketiga yaitu media yang digunakan sebagai alat transformasi pesan. Berbagai media yang dapat kita gunakan dalam hal menyampaikan pesan kepada publik, baik itu media digital maupun media cetak. Yang keempat yaitu komunikan sebagai sasaran dari pesan yang akan disampaikan, yaitu publik internal maupun publik eksternal. Yang kelima ataupun yang terakhir, efek atau tanggapan yang hadir sebagai feedback dari pesan yang telah tersampaikan kepada komunikan. Jadi ada 5 syarat dari proses terjadinya komunikasi. Yang pertama yaitu adanya komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, dan yang kelima yaitu efek ataupun feedback dari komunikan. Selanjutnya kita beralih kepada bentuk-bentuk komunikasi dalam public relation. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi internal antara individu maupun grup dalam kaitannya dengan lembaga. Jadi mereka saling berkomunikasi hal baik itu mengenai segala sesuatu, namun segala sesuatu tersebut berkaitan dengan lembaga, peningkatan kualitas lembaga seperti itu. Yang kedua yaitu bentuknya adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar terkait dengan pemberian informasi untuk menjaga citra lembaga di mata publik. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah komunikasi organisasi, yaitu komunikasi dari setiap bentuk hubungan, baik itu antara atasan dan bawahan ataupun divisi dengan divisi maupun bawahan dengan atasan dan lainnya secara keseluruhan yang merupakan naungan dari public relation officer agar dapat mendesain komunikasi organisasi dengan sebaik mungkin. Jadi ada 3 bentuk komunikasi dalam public relation. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi eksternal, dan yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Baiklah, kita beralih kepada efektivitas dalam komunikasi yang mana ditentukan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu keterbukaan.
Jadi dalam halnya komunikasi perlu adanya keterbukaan, saling terbuka, seperti tidak ada rahasia dan transparansi, atau juga perlu adanya keahlian dalam mengemas informasi agar tidak terjadi miskomunikasi dalam lembaga. Yang kedua, adanya empati. Jadi dalam hal komunikasi perlu adanya rasa dan juga unjuk rasa sehingga timbul penjuaan dalam kinerja kerja untuk mencapai tujuan lembaga. Jadi dari sini empati lebih tinggi tingkatnya daripada simpati. Jadi dalam hal komunikasi perlu yang namanya empati ataupun unjuk rasa dari setiap komunikator dan juga komunikan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dukungan atau kepercayaan penuh agar terciptanya rasa percaya diri dalam penyampaian informasi. Jadi suatu lembaga harus memberikan kepercayaan penuh kepada public relation officer dalam menyampaikan informasi agar mereka yang berada dalam divisi public relation ini percaya diri dalam hal menyampaikan informasi yang berkaitan dengan fakta dan data dari lembaga ini kepada publik, sehingga terciptalah harmonisasi dalam lembaga tersebut. Yang keempat yaitu sikap dan rasa positif dari setiap anggota lembaga. Dan yang kelima, equality ataupun kesetaraan dalam penyampaian informasi tanpa ada yang merasa direndahkan ataupun sebagainya. Jadi equality ini bermaksud tidak ada yang dikecualikan ataupun tidak ada yang dikucilkan dari pemberitaan ataupun berita informasi yang ada pada suatu lembaga. Semuanya harus disampaikan secara terbuka dalam lembaga tersebut. Jadi itulah tadi bagaimana komunikasi dapat efektif dalam hal penyampaian informasi dalam lembaga. Yang pertama harus adanya keterbukaan, adanya empati, dukungan dan kepercayaan penuh dari lembaga, sikap dan rasa positif dari lembaga dan anggota, dan terakhir harus adanya equality ataupun kesetaraan. Selanjutnya kita beralih kepada strategi public relation dalam komunikasi. Jadi dalam hal namanya public relation, ada beberapa strategi yang perlu kita pahami sebelum kita terjun ke lapangan. Yang pertama yaitu publication, atau yaitu upaya dalam memaksimalkan media untuk mempromosikan lembaga. Jadi kita perlu memaksimalkan suatu media yang kita gunakan agar dapat efektif untuk mencapai tujuan dari pesan yang ingin kita sampaikan kepada publik seperti itu. Yang kedua yaitu event. Yang dimaksud adalah menggunakan acara-acara besar untuk menyampaikan informasi. Jadi, ketika suatu lembaga ingin mengadakan ataupun menyampaikan informasi, bisa melalui suatu event yang mereka gelar. Jadi, ketika mereka sedang menggelar suatu acara, mereka selipkan informasi-informasi terkait dengan lembaga mereka ketika acara berlangsung seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu news ataupun berita. Dengan mengeluarkan berita di media massa atau semacamnya mengenai citra lembaga. Jadi suatu lembaga dapat mengeluarkan berita pada media massa, media cetak ataupun media digital agar nantinya komunikan dapat memahami terkait dengan lembaga tersebut dari media tersebut. Yang keempat yaitu corporate identity atau citra lembaga yang sudah didesain dengan sedemikian mungkin. Jadi strategi yang keempat ini public relation officer harus mampu untuk mendesain identity ataupun identitas lembaga ini dengan sedemikian mungkin. Bagaimana publik dapat memahami identitas mereka hadir dalam masyarakat dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat tersebut. Yang kelima yaitu lobbying dan negotiation, atau bagaimana suatu lembaga harus mampu untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain dan juga pihak eksternal ataupun publik eksternal. Dan yang terakhir ataupun yang keenam, social responsibility, yaitu pekerjaan dalam lembaga tersebut dilakukan dengan menaikkan kepentingan masyarakat luas. Jadi dalam hal strategi public relation ada 6 strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan penyampaian pesan ataupun komunikasi dalam pihak lembaga. Yang pertama yaitu publication, yang kedua event, yang ketiga news, yang keempat corporate identity, yang kelima ada lobbying and negotiation, dan yang keenam ada social responsibility. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita beralih kepada apa sih peranan dari praktisi public relation dalam menjalankan komunikasi dengan setiap publik.
apa peran ataupun fungsi dari hadirnya komunikasi dalam public relation. Di antaranya ada 4 fungsi ataupun 4 peranan. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator komunikasi, yaitu mereka menjalin komunikasi baik itu dengan pihak internal dalam organisasi maupun pihak eksternal dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Jadi ketika suatu lembaga mengalami suatu permasalahan, maka lembaga tersebut harus berupaya sebaik mungkin bagaimana permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Maka melalui komunikasilah permasalahan tersebut dapat terpecahkan. Bagaimana komunikasi ini dapat menghapuskan citra buruk dari suatu lembaga. Dan yang ketiga sebagai teknisi komunikasi. Dan yang keempat sebagai penasihat ahli. Jadi bagi mereka yang hadir dalam public relation officer harus mampu untuk menjadi penasihat ahli dalam kegiatan suatu lembaga. Bagaimana mengemas berita, fakta dan data, bagaimana menyampaikan kepada publik, bagaimana mereka mengedarkan suatu rencana, strategi maupun hasil dari perencanaan kepada setiap anggota dalam lembaga, dan juga bagaimana hasil dari pencapaian tujuan dapat beredar sehingga meningkatkan kualitas serta citra lembaga di mata masyarakat. Selanjutnya, kita beralih kepada pentingnya komunikasi dalam setiap kegiatan public relation. Kita memahami bahwasanya public relation sangat mementingkan adanya komunikasi. Maka terdapat juga 4 strategi dalam penyampaian komunikasi terhadap publik. Di mana strategi ini strategi penyampaian ketika bagaimana suatu ataupun mereka yang berada dalam public relation officer ini harus memiliki strategi ini ketika ingin menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang pertama yaitu mereka harus mengenal khalayak ataupun komunikan terkait dengan apa yang mereka inginkan dari lembaga yang ada di tengah masyarakat tersebut. Jadi, mereka yang berada pada public relation officer harus mampu memahami keinginan dari masyarakat sekitar. Apakah keinginan ataupun apa impian dan cita-cita mereka terhadap lembaga yang sedang berada dan ataupun lembaga yang mereka miliki ini. Sehingga mereka akan mengatur rencana dan juga mengatur segala bentuk kegiatan mereka untuk mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu mendesain pesan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kondisi komunikan agar dapat dipahami dengan mudah. Jadi, seseorang yang ingin menyampaikan pesan harus mampu untuk memahami tingkat intelektual mereka yang akan mendengarkan pesan tersebut agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi dari penyampaian pesan yang telah dilakukan oleh public relation officer tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan metode yang tepat dan cocok untuk penyampaian komunikasi seperti itu. Ketika public relation officer ingin menyampaikan suatu pesan kepada publik eksternal, tentu mereka harus memahami metode apa yang harus mereka gunakan dan media apa yang cocok untuk digunakan. Baik itu apakah itu media cetak seperti berita ataupun media digital ataupun mungkin media massa melalui televisi ataupun radio seperti itu. Yang keempat yaitu memilih media yang pantas dan semestinya. Berkaitan juga dengan metode yang digunakan yaitu public relation officer ataupun divisi yang menaungi public relation ini harus mampu untuk menciptakan bagaimana pesan yang ingin mereka sampaikan kepada publik dapat dikemas dengan sebaik mungkin agar dapat dipahami oleh masyarakat luas sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan lembaga tersebut. Jadi dari sini kesimpulan secara luas dapat kita tarik bahwasanya komunikasi dalam public relation sangatlah penting karena komunikasi sebagai tumpuan utama, sebagai dasar utama dalam kegiatan public relation. Tanpa komunikasi, maka public relation bagaikan mobil tanpa roda, tidak akan berjalan karena komunikasi sebagai tumpuan utama. Maka dari sini kita harus mengupgrade diri bagi mereka yang hadir dalam divisi public relation ini agar mereka mampu untuk meningkatkan skill mereka dalam berkomunikasi baik itu dengan
publik internal dalam organisasi itu maupun dengan publik eksternal dari organisasi, sehingga nantinya tidak ada miskomunikasi dan juga akan membangun citra dari lembaga ini dan juga meningkatkan kualitas lembaga di mata masyarakat. Jadi, sampailah kita di penghujung pembahasan analisis yang telah saya jabarkan tadi. Sekian, semoga kita dapat memahami bagaimana esensi dari komunikasi dalam public relation ini. Karena sesungguhnya komunikasi ini sangat penting, tidak hanya dalam public relation, melainkan juga bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena komunikasi sebagai awal mula kita mengenal orang lain. Karena dengan berkomunikasi kita dapat menambah hubungan silaturahmi dengan orang lain, dan juga dengan berkomunikasi kita dapat mempermudah urusan kita karena kita saling mengenal dan juga saling memahami satu sama lain dengan menggunakan komunikasi ini. Jadi itulah tadi pembahasan yang telah saya jabarkan, semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.